Indonesia ialah salah satu negara di dunia yang keras dalam urusan kedaulatan dan hak berdaulat. Jakarta tidak ragu bersengketa dengan ibu kota lain di rantau ini dalam hal ihwal perbatasan. Bahkan saat sengketa di Laut Sulawesi, di tempat diduga kuat banyak terdapat cadangan minyak yang dikenal sebagai Blok Ambalat pada 2005. Seorang panglima satuan elit militer negeri ini siap menerjunkan pasukan di blok tersebut. Padahal daerah tersebut adalah laut di mana hanya kapal perang TNI Angkatan Laut yang dapat bertempur. Sementara pasukan infanteri tidak bisa bertempur sambil berenang di sana. Singkat kata, Indonesia sangat galak dan tidak mengenal kompromi terkait urusan daerah sempadan. Walakin, sikap galak dan tidak mengenal kompromi tersebut dipertanyakan dalam urusan klaim Beijing atas seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Walaupun kapal perang Tentara Laut Indonesia dan kapal patroli Bakamla sepanjang tahun sibuk menindak pelanggaran Cina di wilayah perairan teritorial dan ZEE Indonesia, Jakarta lembek secara politik terhadap Beijing. Hal demikian dibuktikan dengan pernyataan bersama antara Indonesia dan Cina pada 9 November 2024 yang secara eksplisit maupun implisit mengakui bahwa Jakarta mempunyai sengketa wilayah dengan Beijing di perairan strategis tersebut. Padahal, sejak masa Presiden Soeharto sampai Presiden Joko Widodo, Indonesia tidak pernah mau mengakui secara eksplisit maupun implisit klaim Cina di Laut Cina Selatan. Setelah lembek dalam domain politik Laut Cina Selatan, kini Indonesia semakin menunjukkan kenaifan dalam berhubungan dengan Cina. Demi untuk mengamankan kepentingan nasional termasuk di Laut Cina Selatan, Jakarta telah menandatangani kontrak akuisisi peralatan perang dari Beijing. Dengan membeli persenjataan karya anak bangsa Cina, diharapkan kemampuan pertahanan Indonesia semakin meningkat sekaligus membuat negara lain ketar-ketir. Cina pun diharapkan akan ketar-ketir terhadap Indonesia menyangkut hal ihwal sengketa Laut Cina Selatan lewat pengadaan sistem senjata asal Cina. Akal sehat menunjukkan bahwa nyaris tidak ada negara yang mengimpor peralatan pembunuh dari negara yang sangat berpotensi menjadi musuh di masa depan. Walakin, langkah Jakarta sepertinya tidak selaras dengan akal sehat mengingat program akuisisi persenjataan masa kini didasarkan pada keinginan pengambil keputusan. Boleh jadi langkah Jakarta guna mendatangkan mesin perang dari Beijing akan tercatat sebagai salah satu rekor dunia seperti Guinness World of Record. Namun pendekatan demikian belum memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian karena tidak ada pihak yang pernah menerima hadiah prestis tersebut terkait dengan perdagangan pertahanan. Alih-alih membuat Beijing ketar-ketir, sistem senjata yang akan didatangkan adalah mesin perang bekas yang tidak mempunyai deteran sama sekali. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai persenjataan sampah karena peralatan perang tersebut seharusnya sudah menjadi besi tua daripada diekspor ke Indonesia. Dapat dipastikan Cina sangat amat bahagia dengan rencana Indonesia memakai mesin pembunuh buatannya, sebab Beijing sudah tahu bahwa sistem senjata tersebut hanya cocok dan tepat guna dimunculkan dalam parade dan defile. Sebaliknya, peralatan perang bekas dari negeri yang membantai rakyatnya sendiri dalam peristiwa Tiananmen akan membuat militer Indonesia tidak berdaya andai kata dipakai dalam perang. Gagasan mengimpor peralatan perang dari negara yang berpotensi menjadi musuh Indonesia di masa depan ialah ide yang sangat amat dangkal dan tidak patut untuk dipuji dan disanjung setinggi langit. Kegiatan tersebut tidak akan membuat calon lawan ketar-ketir, namun hanya membuat kandidat musuh ketawa ketiwi.
Lewat program yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri atau PLN itu, Jakarta akan menjadi tempat pembuangan sistem senjata bekas yang sudah dan atau akan segera dipensiunkan oleh Beijing. Mengapa mesin perang keluaran negeri kelahiran Lindan yang akan didatangkan oleh tanah air Alan Budi Kusuma tidak akan membuat Cina ketar-ketir di Laut Cina Selatan? Pertama, C-10B. Pesawat pancar gas C-10B yang akan dibeli oleh Indonesia adalah jet pejuang inferior sebab tercatat sebagai generasi keempat. Jet tempur itu mengadopsi radar PESA dan bukan radar AISA, sehingga tidak bisa dikelompokkan sebagai pesawat tempur generasi 4,5. Dengan kata lain, penempur produksi Cina mempunyai kemampuan yang tidak lebih unggul daripada F-16 ABCD yang sekarang diterbangkan oleh Tentara Langit Indonesia. Kemampuan tempur J-10B pula jauh di bawah Rafale F-4I Indonesia asal Prancis yang akan diserahkan pada triwulan pertama tahun depan. Pesawat pancar gas dari tempat kelahiran Patrick Vieira dilengkapi dengan radar AISA dan memiliki rudal BVR yang mematikan. Beberapa kemampuan yang tidak dipunyai oleh pesawat tempur bekas dari negeri asal Sun Jihai. Adapun penempur yang mengadopsi sistem pendorong produksi Rusia hanya memakai radar PESA. Walaupun J-10B dilengkapi dengan rudal PL-12, kinerja peluru berpandu tersebut menurut banyak pihak tidak mengungguli Meteor karya MBDA. Engine AL-31FN keluaran Salyut yang membuat J-10B bisa keluar dari gaya gravitasi bumi pun wajib dilestarikan karena berada di ambang kemusnahan. Varian itu tidak sama dengan versi sistem pendorong yang dipakai oleh J-10C. Merupakan suatu bencana bagi Indonesia untuk mengoperasikan engine dengan populasi global yang sangat sedikit sekaligus terancam musnah. Rusia sebagai negeri asal mesin pancar gas dengan daya dorong 27.998 pound force sama sekali tidak menggunakan AL-31FN pada jet tempur seperti Su-27 dan Su-30. Mengingat bahwa J-10B ialah jet tempur yang inferior, Cina tidak akan gemetar bila harus berhadapan dengan pesawat tempur Indonesia itu. Beijing sudah mengetahui kelemahan mesin perang buatannya. Negara-negara lain di sekeliling Indonesia pun tidak akan ketar-ketir mengingat pesawat pancar gas bermesin tunggal tersebut kalah kelas. J-10B hanya akan menaikkan peringkat GFP Indonesia, namun tidak akan membuat negeri-negeri lain gemetar dan ketar-ketir. Kedua, tipe 22. Tipe 22 ialah kapal cepat rudal katamaran yang sebenarnya tidak perlu diimpor oleh Indonesia sebab urusan kapal jenis itu lebih baik diserahkan pada galangan domestik saja. Tidak ada hal yang istimewa dari bahtera perang yang mempunyai panjang 42,6 meter dan lebar 12,2 meter tersebut terkait dengan kinerja. Pengadaan tipe 22 pula tidak akan meningkatkan kemampuan tempur Indonesia sebab kapal perang jenis itu hanya cocok beroperasi di perairan dangkal saja, di mana tipe 22 harus melarikan diri secepat-cepatnya setelah melepaskan proyektil berpandu ke target. Cina pun tidak akan ketar-ketir dengan tipe 22 yang dipakai oleh Tentara Laut Indonesia sebab Beijing sudah tahu kelemahan bahtera perang itu. Apalagi wilayah operasi tipe 22 di Indonesia terbatas pada perairan dangkal saja selain pada Alki. Walaupun Indonesia melaksanakan turkifikasi terhadap kapal perang produksi Hudong Zonghua Shipbuilding, hal demikian tidak akan membuat Cina ketakutan dan lari tunggang langgang. Turkifikasi tipe 22 hanya memberikan cuan pada Turki dan pihak-pihak terkait di Indonesia saja.
walakin tidak meningkatkan kemampuan tempur tipe 22 menjadi lebih baik daripada saat dioperasikan oleh Tentara Laut Partai Komunis Cina. Ketiga, tipe 053H. Tipe 053H ialah kapal perang jenis fregat yang diproduksi di awal 1970-an sehingga jauh lebih tua daripada umur semua penonton sobat militer. Dengan usia yang sudah uzur, apa yang diharapkan oleh Indonesia dengan mendatangkan bahtera perang yang merupakan turunan dari fregat kelas Riga asal Uni Soviet? ALDI telah mengimpor 8 fregat kelas Riga dalam rangka mendukung operasi Trikora pembebasan Irian Barat pada awal 1960-an. Mengapa kini Jakarta bersikeras mengakuisisi fregat tipe 053H yang sesungguhnya ialah varian fregat kelas Riga yang lahir di Kampung Yaoming? Fregat tipe 053H lebih cocok untuk dijadikan besi tua, baik dengan cara didismantle atau dihantam oleh peluru berpandu seperti Exocet MM40 Blok 3 dan torpedo Black Shark. Akan lebih baik bila Jakarta mendatangkan fregat itu secara percuma alias gratis untuk dijadikan sasaran tembak dalam latihan-latihan Tentara Laut Indonesia daripada dimasukkan ke satuan kapal eskorta. Keteguhan hati Indonesia guna memasukkan tipe 053H ke dalam jajaran Koarmada RI menimbulkan dugaan ada hal yang tidak beres dengan rencana demikian. Mengingat platform bahtera perang itu sudah rentak, upaya modernisasi tipe 053H oleh Jakarta bagaikan mengarami laut bahkan dengan Turkifikasi sekalipun. Walaupun kapal perang dengan panjang 103 meter hingga 112 meter dan lebar terbentang 10 meter ke 12 meter tersebut bisa digunakan oleh Jakarta di Laut Cina Selatan, hal demikian tidak akan membuat Beijing menggigil. Sebab tipe 053H ialah bahtera perang berusia lanjut di Cina sehingga tidak lagi menjadi andalan Tentara Laut Partai Komunis Cina. Mendatangkan fregat yang bertonase antara 1.700 hingga 2.000 ton tersebut akan memberikan dampak pada peningkatan peringkat GFP Indonesia, walaupun tidak akan membuat angkatan laut di sekitar negeri kelahiran Rizky Ridho menjadi ketakutan dan ketar-ketir. Satu fregat produksi Damen masih mampu membuat negara-negara lain memperhitungkan Indonesia daripada fregat buatan Cina yang sudah seharusnya dibesi tuakan. Upaya Jakarta mengimpor sejumlah peralatan perang bekas dari Beijing bukan saja tidak akan membuat Cina dan negeri-negeri di sekeliling Indonesia gemetar, menggigil, dan ketar-ketir, namun juga merupakan pemborosan. Nilai PLN guna memborong sistem senjata yang tidak bergigi dari tempat asal Zhang Jingyi mencapai 3,1 miliar US dollar. Walakin utang tersebut hanya dipakai untuk membeli persenjataan dengan kualitas buruk. Dengan kata lain, utang tidak digunakan bagi kegiatan yang memperkuat deteren kekuatan pertahanan Indonesia, melainkan dimanfaatkan untuk pengadaan mesin pembunuh yang kemampuan inferior dan sudah uzur. PLN sebesar 3,1 miliar US dollar hanya dihambur-hamburkan begitu saja tanpa efek positif jangka panjang bagi Indonesia selaku debitur. Karena PLN untuk mendatangkan peralatan perang bekas dari Beijing memakai skema kreditur swasta asing atau KSA, maka biaya utang menjadi lebih mahal dibandingkan dengan lembaga pembiayaan kredit ekspor atau LPKE. Sebab KSA ialah pinjaman komersial dengan bunga tahunan antara 8% hingga 2 digit, di mana besaran bunga tergantung resiko utang. Sebagai perbandingan, skema LPKE rata-rata hanya mengenakan bunga tahunan di kisaran 2% saja. Dapat dibayangkan betapa dengan bunga tahunan KSA yang cukup tinggi,
Indonesia sangat bangga melakukan pengadaan mesin perang bekas dari Cina dengan kapabilitas inferior dan sudah renta.